Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang kelima, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-47. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehendak kami kepadamu hari ini. Tolong kami untuk selalu dekat denganmu di setiap waktu dan mengasihimu dengan selalu menaati firman-Mu. Di dalam kebenaran sabdamu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Yohanes 5 ayat 19-30. Lalu Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sahabat Scripture Union Indonesia, ada sebuah lagu perjuangan yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak berjudul Maju Tak Gentar. Sepenggal liriknya, maju tak gentar membela yang benar. Lirik ini begitu patriotik. Jika direnungkan, apakah membela yang benar mudah dilakukan? Apakah benar kita tidak akan gentar? Perihal menyampaikan kebenaran secara tidak gentar, tak ada seorang pun yang menyerupai Yesus. Dalam perikop sebelumnya, Tuhan Yesus membuat pemuka agama Yahudi marah sehingga hendak membunuh Dia. Umumnya orang-orang akan menghindari konflik tersebut. Namun Tuhan Yesus tak sedikit pun gentar. Dia memberikan penjelasan kepada para pemuka Yahudi yang menambah kemarahan mereka. Dalam penjelasan tersebut, Tuhan Yesus menegaskan relasi kesatuannya dengan Bapa. Dia menyamakan kuasanya dengan kuasa Bapa dalam hal membangkitkan orang mati. Dia berkata bahwa penghakiman sudah diserahkan sepenuhnya kepadanya. Yesus dan Bapa adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, siapapun yang menghormati anak sama dengan menghormati Bapa. Dia datang memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Perkataan itu menimbulkan kemarahan pada para pemuka agama Yahudi.
Mereka sangat berang dan banyak lagi orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Sebab dari perspektif orang Yahudi, perkataan itu adalah penistaan. Menyampaikan kebenaran memang tidak pernah mudah dan beresiko. Sudah banyak orang yang mati karena memperkatakan kebenaran. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Kemudian murid-muridnya, juga Rasul Paulus. Demikian pula para bapak gereja dan masih banyak orang percaya yang lainnya. Orang yang menyampaikan kebenaran kadangkala menghadapi resiko ditentang, bahkan dimusuhi oleh orang lain yang menolak kebenaran yang disampaikannya. Lalu, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah saat ini kita berani setia memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan prinsip maju tak gentar, membela yang benar? Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami keberanian untuk membagikan kebenaran firman-Mu, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Bantu kami untuk tetap teguh dan setia menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Di dalam terang sabda-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377.